Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tim redaksi Pena Nusantara. Kali ini tim kedatangan tamu salah satu marketing yang bekerja di koperasi di Kabupaten Purbalingga. Beliau mengaku konon dapat perlakuan yang tidak senonoh oleh pimpinannya atau atasannya. Seperti apa kisah yang dialami oleh beliau? Tetap di redaksi Pena Nusantara. Preview. Selamat siang Pak Rahmono. Selamat siang. Selamat siang Pak. Waduh, ini lagi rame nih informasinya Pak. Ya. Di dunia maya ini terkait dengan apa namanya berita yang lagi hangat ini Pak. Ya. Seperti apa nih Pak Rahmono sih sebetulnya? Informasi beritanya itu betul atau bagaimana ini? Ya, kami kalau mendengar kisah dari klien kami, Mbak Desan ini, dia sudah menceritakan banyak hal. Jadi kalau kita bicara kebenaran itu adanya di pengadilan. Cuma kita sebagai penasihat hukum atau sebagai kuasa hukum menyikapi dinamika yang ada ini luar biasa. Karena beliau ini statusnya karyawan tapi dijadikan seolah-olah kayak budak nafsu atau budak seks, kan seperti itu oleh pimpinannya. Jadi ini kita bicara oknum pimpinan salah satu perusahaan koperasi di Purbalingga. Seperti itu. Kronologinya seperti apa Mbak? Kalau boleh tahu Mbak? Ya, ini mau dari awal ya Pak? Diceritakan aja dari awal yang jenengan tahu Ya, yang alami kan jenengan. apa adanya. Tapi ini aib bukan sih Pak? Iya, tapi apa namanya, biarpun aib ini kan buat pelajaran, artinya biar tidak terjadi di luar sana lagi kasus-kasus seperti ini, Pak. Seperti apa coba kisah yang sedang alami, Pak? Ya, itu dari mungkin pertengahan Juni ya. Pertengahan Juni, kalau saya dapat panggilan dari koperasi dan pada saat itu saya di interview ya. Itu posisinya saya masih sendiri. Saya di interview, terus dari hari kedua itu ada teman-teman saya satu bagian satu tim sama saya. Dari hari kedua itu kita ada kayak briefing ya Pak. Dari briefing terus pimpinan saya meminta nomor WA secara langsung, tapi dari 3 orang ini hanya saya saja Pak yang diminta. Nah, Sana klik lah ya. iya Pak. Terus udah kayak gitu dari sayanya keluar bikin status, dia langsung kayak komen kayak gitu. Terus baru hari keempat lah, dia itu langsung WA, posisinya itu udah di rumah, dia WA lagi ngapain. PDKT lah istilah ya, ke PDKT. Tapi nggak cuma di luar jam kerja sih, di jam kerja pun ya WA kayak gitu. Sering toal tael atau gimana Mbak? Colak Itu belum, sana. itu belum. Dia itu mulai berani sama saya itu ketika dia itu menanyakan kamu sedang apa? Aku cuma bilang, ya aku lagi pengen meluk ayam. Gak taunya dari pas pagi aku lagi bikin teh di dapur, dia meluk saya dari belakang. Dipeluk. Salah sasaran kali mau meluk istrinya. Nah, jadi gini nih perlu diklarifikasi ya. Iya. Jadi beliau ini di WA pimpinan seperti itu, dia sebenarnya bukan bercanda, tapi memang beliau ini punya cowok beneran. Oh, punya pacar. Yang mau menikah dengan beliau. Nah, makanya dia bilang ayah. Tapi pimpinan itu mungkin entah itu baper entah itu apa, langsung aja malah datang memeluk dari belakang. Mbaknya ini juga canggung awalnya seperti itu. Cuma dipeluk saja Mbak. Selebihnya apa lagi Mbak? Itu dipeluk dari belakang, terus akhirnya menghadapkan teman itu, terus dia meluk, akhirnya ya dia nyium aku Pak. Langsung begitu saja, orang permisi begitu Mbak. Enggak. Jadi kayak orang Terus apa lagi, Mbak? setanan gitu. Terus dari beberapa hari dia ngajakin check in. Jangan mau. Ya tadinya aku nggak mau
cuma ya dengan kata-katanya dia ya Pak yang katanya udah nyaman, udah kayak mulai ada sayang kayak gitu. Sebenarnya sih gini ya, kalau kita bicara ini gimana kita menolak, sedangkan ini kan karyawan baru yang di situ statusnya orang baru, tidak tahu lingkungan, tidak tahu karakter pimpinan, seperti itu. Bagaimana kita bisa menolak? Kan seperti itu Bang. Jadi ya mau tidak mau, suka tidak suka, kan seperti itu. Jadi korban ini pada akhirnya ya menerima saja. Itu seperti itu. Padahal maaf ini Pak, padahal jenengan udah tahu belum bahwa si pimpinan itu punya keluarga barangkali atau gimana atau belum? Sudah. Tapi jenengan tahu ya? Tahu. Oh, tapi jenengan tetap jalan hubungannya. Jalan. Terus setelah itu kejadiannya satu kali itu berhubungannya di mana Mbak? Pas pertama itu kita check in di Baturaden. Hotel mana? Di Baturaden. Oh, di Baturaden, oke. Ya. Terus dari semenjak terakhir, nggak terakhir ya, pas awalan di Baturaden itu akhirnya dia kayak orang kecanduan gitu dah Pak. Jadi dia Kecanduan rokok apa Mbak? dia itu kayak kecanduan terus minta Terus Setiap hari. setiap hari, posisinya itu di kantor. di kantor pun minta. Di kantor. Itu Jenengan setiap hari. jenengan tetap melayani dulu gitu. Ya mau gimana lagi ya Pak, dari pertama kita check in itu dia itu menjanjikan mau menikahi Oh. aku. Termasuk beliau itu sudah datang ke orang tuanya. Oh, Bahasanya kalau orang Jawa bilang itu melamar lah. Kan gitu. Makanya orang tuanya juga ya monggo lah kalau sudah sama-sama suka, yang penting bertanggung jawab. Masjid itu bertanggung jawab sampai ke pernikahan kan gitu. Kan gitu loh. Itu seperti itu. Nah, tapi yang jadi masalah, maaf ini ya Mbak, sedikit ini ya. Kok jenengan tidak ada penolakan nih Mbak yang jadi masalah ini ya? Apakah memang jenengan suka atau gimana Mbak? Pikiranku kayak gini Pak, saya sudah melakukan sekali, sedangkan dia itu udah kayak meyakinkan banget untuk kedepannya itu mau menikahi kayak gitu. Dan banyak janji ya. Janjinya seperti apa Mbak? Ya, Kalau boleh yang tahu. pertama itu nikah itu Di nikah. nikah Terus? Resmi. nikah resmi itu udah terus dijanjiin kayak mau Dibelikan mobil. dibelikan rumah kayak gitu. Tapi itu berjalan berapa lama Mbak? Itu ya kalau dihitung hampir 7 bulanan ya. 7 bulan. Ini sih sedikit intermezzo lah ya Pak Rahmono. Iya, iya. Kalau saya lihat kasusnya Mbak Desan ini sedikit suka sama suka ya Pak. Kalau boleh tahu nih, Iya. menurut saya nih ya. Ya boleh, tidak apa-apa. Jadi semua orang itu boleh berpendapat. Kenapa kalau semua orang boleh berpendapat? Negara kita kan negara demokrasi. Ada yang berpikiran klien kami miring-miring juga silahkan, tidak apa-apa. Tapi hakikatnya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus taat hukum. Kan itu. Betul, betul. Jadi ada pun di situ suka sama suka, tapi ada dasar. Tidak mungkin kalau klien saya ini jadi budak nafsu umpama gitu dalam satu kantor umpama gitu. Kalau beliau ini tidak ada ikatan yang dimaksud apa? Beliau ini kan karyawan di sana. Nah seperti itu. Jadi kalau bicara suka sama-sama suka, mbaknya ini atau klien saya ini punya cowok yang informasi yang diberikan beliau ke saya sampai suatu saat itu malah justru nomornya diambil dan cowoknya ditelepon, sudah nggak usah ganggu Desan lagi nih, karena ini udah Desan lagi 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi mau ternikah. Akhirnya kan nggak bisa nikah dong. Terus siapa yang dirugikan? Klien kami. Nah, kita bagaimana bisa menyangkal karena posisi beliau ini kan pekerja di sana. Terus tadi Mbak Desan kan menyampaikan nih sudah melamar, sudah ibaratnya sudah nembung kalau orang tua ini. Iya. Nah, setelah kejadian ini orang tua jenengan bagaimana? Orang tua jenengan bagaimana nih? Artinya kecewakah atau mungkin marah hati kah atau bagaimana? Yang pertama sih kecewa itu pasti ya Bang. Terus kayak lebih ke malu kali ya Bang. Malu banget. Malunya kenapa Mbak? Ya, soalnya dari ngobrolnya itu kayak udah welcome banget sama
keluargaku, terus sama lingkungan juga udah tahu gitu. Sering sering ke rumah saudara pimpinan jenengan sering ke rumah. Sering. Ya sering, seolah-olah itu udah kayak rumah sendiri. Karena pikiran ibunya beliau kan kebetulan ya sudahlah, kalau mau dinikah ya kita sebagai orang tua kan senang kan. Tapi kalau sekarang orang tuanya sudah sakit hati karena bukan pernikahan atau rumah tangga yang baik, tapi malah menjadi persoalan. Itu mohon maaf nih, dari pihak istrinya pimpinan jenengan nih tahu atau enggak dengan hubungan jenengan sama suaminya? Kemarin pas tahun baru ya, Tahun baru ketawa tukaran mesti ya Mbak. Bagaimana setelah ketahuan nih, jenengan dimarahin atau bagaimana? Ada tindakan-tindakan atau artinya jenengan diomelin di bahasa jawabnya apa jenenge ya, disantrap apa ya? Itu gimana Mbak setelah bertemu? ya dia cuma nanyain benar enggak hubungan sama dia. Cuma kan dari si Abdulnya itu kan dia mengelak, benar-benar mengelak. Padahal terakhir kita hubungan itu pas malam tahun baru Pak. Hubungan apa? Hubungan intimnya? Itu pas tahun baru banget, orang cupangnya masih ada kok. Jadi dia benar-benar kayak mengelak yang benar-benar aku tuh nggak melakukan gitu. Terus Mbak, satu poin Mbak, kalau jenengan dinikah resmi mau nggak sama pimpinan jenengan? Kalau sekarang mungkin enggak Pak. Kenapa itu Mbak? Udah apa ya Pak? Udah terlanjur. Udah bosan juga banyak janji. Tadi jenengan matur selain di hotel, di rumah jenengan, ya, itu katanya di kantor. Bener apa enggak sih Pak? Iya Pak. Kita di posisinya di mana saja kalau boleh tahu posisinya Pak? Kita lihat jam ya. Kalau misalkan pagi, kalau pagi itu biasanya kita di dapur. Dapur? Itu Orang kita kotor? lihat. Sambil berdiri Pak. Oh, sambil berdiri, mantap kan. Terus di mana lagi Pak? Kalau misalkan di ruang tengah ada orang itu, kita masuk ke kamar mandi. Itu kalau pagi. Terus kalau misalkan kayak pagi menjelang siang mungkin ya, itu biasanya kan dari admin itu kan ada yang keluar. Dua-duanya tuh tinggal kita berdua. Seperti yang satu itu kan juga terkadang itu penagihan di luar disuruh nggak tahu itu sengaja atau biar nggak ada orang gitu ya. Nanti tinggal kita berdua. Nanti kita mainnya di depan komputer. Orang mau dikesetrum ya Mbak? Ya itulah Bang, jadi kami juga merasa sangat prihatin dengan kondisi klien. Tapi gini, mohon maaf izin Pak Ras, ini kan dari versi jenengan atau dari versi jenengan ini kan baru sepintas dah ya. Tapi kan menurut sana itu kan punya poin. Sing artinya kok tidak nolak, berarti itu pada mau kan begitu? Ya enggak apa-apa. Kita ini kan jelas. Ya kan? Enggak apa-apa sana mau berargumentasi klien kami yang minta atau klien kami sama-sama menikmati, enggak apa. Itu kan wajar. Kita semua orang bisa berpendapat seperti itu, ya nggak boleh, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau kita kerana hukum, ya kita baru tahu mana posisi klien kami yang bersalah atau beliau yang bersalah kan seperti itu. Karena kami akan melakukan upaya yang lain. Padahal kan maaf ini Pak, gitu nih. Kalau Mbak Destan menolak, mungkin kan si laki-laki ini tidak akan teruskan mungkin Mbak. Ada penolakan atau dari Mbak dari jenengan? Aku selalunya menolak Pak. Tapi kan gimana ya? Dia itu kan badannya gede ya Pak. Dan saya kan kecil gitu ya Pak. Kalau misalkan nggak mau langsung diangkat kakinya Pak. Dipopong dibawa kemana itu Mbak? Itu kalau nggak di dapur, kalau misalkan posisinya ada orang di depan, aku langsung digobong langsung ke dapur. Tapi kalau misalkan di depan itu nggak ada orang, aku langsung digobong di depan komputer. Nggak coba teriak mau minta tolong nggak? Ya mau teriak gimana Pak? Ya itu satu hal yang tak pula dalam arti gini Pak. Beliau ini kan anak buah ya. Kalau bicara anak buah atau karyawan itu kita bisa apa sih? Kita melihatnya dari sisi itu.
kita menolak sekeras apapun, namanya kita rebuan dan itu belum lama. Keberanian saya yakin kurang atau tidak berani. Itu seperti itu. Kalau di kantor, posisi main di kantor, ya kan, Mbak tadi udah menyampaikan nih, di belakang, di dapur, terus di ruang tengah, di kamar, terus di tempat komputer. Selain di kantor, di mana aja Mbak? Kalau misalkan di kantor itu kan pagi ya Pak, itu kalau pagi. Kalau sore, sebelum pulang kita masih stay di kantor nih berdua. Nah di situ saya disuruh melanjutkan lagi, dianya minta lagi. Itu pesennya di sofa. Itu tiap hari atau seminggu sekali atau? Tiap hari. Tiap hari? Tiap hari. Waduh, orang bosen ya Mbak. Nggak, maksudnya yang tiap hari itu yang minta jenengan atau yang minta cowoknya? Cowoknya. Oh, cowok. Terus ada lagi nggak Pak yang selain di kantor atau pas mohon maaf nih, karena ini kan tiap hari dengan matur tadi kan yang namanya manusia atau wanita kan maaf nih punya halangan nih, kadang-kadang di tanggal merah lagi main kan gitu. Nah itu libur berarti? Itu tetap melayani Pak. Dilayani tetap? Iya. Waduh, ditabrak Pak? Enggak sih, itu lewatnya mulut. Oh lewat mulut. Itu nyampe kayak aku pas posisi lagi PNS lewat loop itu sariawan langsung, itu hampir 2 minggu aku sariawannya Pak. Berarti jangan luar biasa ini Pak. Yang jadi aneh ini loh, yang jadi saya nggak habis pikir Pak ini. Berarti jenengan sudah sangat percayanya ya, percaya bahwa ini pimpinan jenengan ini mau tanggung jawab, sehingga jenengan mau melakukan apa saja gitu ya. Mbak, ini maaf nih, selain tadi di rumah, terus posisi lagi palang merah pun di jaluk bahasanya tetap diminta. Itu di mana lagi Mbak? Di rumah. Di rumah jenengan atau rumah? Rumah. Jadi waktu itu lagi sakit. Oh di rumah jenengan. Iya. Posisi lagi sakit. Sakit apa Pak? Kena tipes. Tipes. Tetap dia minta. Dia ke kamar. Dengan alibinya tuh minta dipeluk, tapi langsung diterapkan. Itu menurut hitungan nih Pak, ya, berdasarkan dengan tadi matur, bisa setiap hari berapa Pak? Itu kalau misalkan yang wajib banget mungkin kali ya Pak, kalau yang wajib banget itu sehari itu bisa 2 kali. 2 kali? Itu wajib, tidak boleh tidak? Maksimal ya? Maksimal itu 2 kali. Cuma kalau misalnya kayak di hotel itu bisa nyampe 3 sampai 4 kali. Selain di rumah jenengan, di kantor, ada lagi nggak Pak? Di kamar mandi rumahku. Nah, terus kan itu ada orang tua jenengan kok di rumah? Ya kalau misalkan dia datang, orang tua udah tahu. Kayak apa sih? Udah ngasih lampu hijau lah, karena udah pernah melamar kan gitu. Karena wisaranya direstui bahwa itu sudah kayak bocor lah, berarti kan begitu. Terus di rumah sudah, kamar mandi sudah. Ruang tamu. Benar? Ruang tamu. Di ruang tamumu, di ruang tamu rumah kamu. Terus gini loh Mbak, kalau 1 hari itu bisa 2 sampai 3 kali, apa dah bosan Mbak? Iya. Jangan-jangan jenengan ini yang minta Pak ya? Ya sebenarnya ada seperti itu Pak. Jadi ya mau gimana lagi, kita kembalikan lagi bahwa beliau ini kan seorang ibu rumah tangga yang kebetulan juga sendiri, banyak ada anak juga kan banyak kebutuhan. Nah, bukan berarti kita dapat uang dari sana, tapi ini kan bekerja di kantor beliau. Nah bekerja di kantor beliau ini tidak bisa melawan atau melakukan upaya aku harus bagaimana, ya dia melakukan saja. Kalau maaf orang kalau semisal nih ini disangkal oleh mereka nih, disangkal oleh dari pihak laki-laki nih, bahasanya ini kan pacaran, terus saya pun ngasih uang nih, ngasih materi, ngasih barang, itu seperti apa? Jadi gini, bolehlah pihak sana pun boleh menyangkal, boleh mengelak, dan berbohong pun boleh, tidak apa-apa. Tapi perlu dipahami, manakala beliau ini bekerja di sana, otomatis kan ada hak yang harus diterima, ada
sesuatu yang harus diterima termasuk kayak gaji itu beliau ini hanya mendapatkan gaji. Nah kalau bicara tadi ada hubungan intim dan sebagainya, kalau dianggap dia sudah memberikan sesuatu, apa yang selama ini sudah diberikan? Kan tidak ada, termasuk janji yang sudah diberikan, oh nanti tak belikan kendaraan ya mobil gitu, kan gitu ya. Terus ada juga mau dijanjikan dibelikan rumah, sampai juga dijanjikan mau dinikah. Nah ini semuanya tidak ada yang dilaksanakan. Nah menurut keterangan dari klien kami itu, dia pernah memberikan barang, ya mungkin beliau yang menyampaikan barangnya apa gitu. Kalau boleh tahu apa Mbak? Sepatu pak. Sepatu. Harga berapa? Harga berapa ya? Nggak nyampe 150. 150.000. Nggak Hanya itu nyampe. tok. Hanya Hanya itu. itu. Maksudnya mungkin maaf nih Mbak, maaf nih. Setelah main terus dikasih uang Enggak. 300 atau 200 atau berapa? Enggak. Paling gaji gitu tadi. Hanya kan Masa orang bakso mau di oh, bakso jajan Mbak. Jadi oke lah Pak, ini mudah-mudahan ini jadi pengalaman netizen atau pemirsa di luar sana agar lebih hati-hati lagi, agar lebih waspada lagi supaya kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali. Jadi kisah ini kisah yang sangat sedih, kisah yang mohon maaf ini harapan ke depan jangan sampai terjadi terulang ke siapapun. Sementara gitu Pak Rasmono, saya ucapkan terima kasih Terima kasih. informasinya, Mbak Desan terima kasih informasinya. Ya.